Aini dari kelompok 2 kelas M. Di video ini kami akan membahas PPN pemakaian sendiri dan PPN pemberian cuma-cuma. Untuk memenuhi tugas mata kuliah, praktikum PPN dan PPNBM dengan dosen yang diampu oleh Bu Diva. Perkenalkan. Nama saya Nashwa Kamila dengan NIM akhir 50375. Nama saya Dinda Putri Maulida dengan NIM 390. Nama saya Naila Husna Nasiha dengan NIM 50392. Nama aku Naswa Nurul Azizah dengan NIM 50403. Nama saya Azrifi Saraswati dengan nama NIM 50408. Kalian tahu nggak sih apa itu PPN? PPN atau pajak penambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di Indonesia. Dalam praktiknya, PPN dibedakan menjadi PPN biasa dan juga PPN pemakaian sendiri. PPN biasa dikenakan apabila terjadinya penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain atau dengan kata lain terdapat transaksi jual atau beli. Ketentuan ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPN. Sedangkan PPN pemakaian sendiri, meskipun tidak ada transaksi barang atau jasa yang dipakai sendiri oleh pengusaha, tetap dianggap penyerahan dan tetap kena PPN. Ketentuan ini diatur dalam pasal 1A ayat 1 huruf D Undang-Undang PPN dan ditegaskan di pasal 6 PP nomor 44 tahun 2022. Jadi, baik dijual kepada pihak lain maupun digunakan sendiri, keduanya tetap dikenakan PPN sesuai ketentuan yang berlaku. Kriteria pajak pertambahan nilai pemberian cuma-cuma, contoh distributor handphone dan pihak internal eksternal. Pemberian barang secara gratis atau cuma-cuma sering dikira nggak kena PPN, tapi faktanya bisa kena PPN. Dalam pasal 1A ayat 1 huruf D Undang-Undang PPN disebutkan bahwa penyerahan barang kena pajak secara cuma-cuma tetap dianggap sebagai penyerahan. Contohnya distributor handphone memberikan handphone gratis ke reseller atau konsumen sebagai promosi. Walaupun gratis, ini tetap terutang PPN karena barang diserahkan ke pihak eksternal dalam kegiatan usaha. Berbeda jika handphone diberikan ke karyawan internal untuk operasi kerja, misal handphone kantor. Dalam hal ini tidak dikenai PPN karena bukan untuk konsumsi pribadi, tapi handphone yang diberikan ke karyawan sebagai hadiah atau bonus, maka pemberian tersebut tetap terutang PPN. Jadi kunci PPN pemberian cuma-cuma ada pada tujuan pemberian, penerimaan barang, dan pajak masukan sesuai Undang-Undang PPN pasal 1 ayat 1 huruf D. Jadi, meskipun dalam pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma tidak terdapat transaksi jual beli, PPN tetap terutang. Hal ini karena PPN merupakan pajak atas konsumsi, sehingga negara tetap harus menerima PPN-nya agar rantai pajak tidak terputus. Sesuai dengan ketentuan PPN yang berlaku saat ini, tarif yang dikenakan yaitu 12%, namun tidak dihitung dari harga jual, melainkan menggunakan DPP nilai lain, yaitu sebesar harga pokok atau harga perolehan barang. Atas penyerahan tersebut, pengusaha kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi 04 sebagai bukti resmi bahwa pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma telah dilaporkan dan kewajiban PPN-nya telah dipenuhi kepada negara. Berikut adapun contoh dari pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Untuk contoh pemakaian sendiri, pada tanggal 18 April 2023, PT Samudra Solusi Profesional menggunakan BKP yang dibeli dari CV murah banget senilai 12 juta rupiah untuk keperluan internal perusahaan. Meskipun tidak terjadi transaksi penjualan, pemakaian sendiri tersebut tetap dianggap sebagai penyerahan BKP, sehingga PPN tetap terutang berdasarkan harga perolehan barang. Selanjutnya, contoh pemberian cuma-cuma terjadi pada tanggal 25 April 2023 ketika PT Samudra Solusi Profesional memberikan BKP secara gratis kepada CV Diam Itu Indah dengan nilai 18 juta rupiah. Walaupun tidak ada pembayaran, transaksi ini tetap dikenakan PPN karena termasuk penyerahan BKP. Baik, dari contoh yang telah dipaparkan oleh Naswa sebelumnya,
Karena PPN pemberian cuma-cuma dan pemakaian sendiri ini menimbulkan PPN keluaran tanpa omset, sehingga muncul selisih antara omset pada PPh yang tidak bertambah di SPT PPh Badan dan penyerahan PPN yang bertambah di SPT masa PPN, maka perlu diekualisasi dan kita perlu menjelaskan kepada Fiskus kenapa bisa terjadi dan kenapa bisa ada selisih. Semuanya itu karena transaksi tersebut merupakan transaksi pemberian cuma-cuma atau transaksi pemakaian sendiri, didukung dengan bukti berupa faktur yang telah dibuat dan perhitungan di PP-nya. Supaya apa? Supaya Fiskus tersebut tidak mengira bahwa transaksi merupakan penjualan gelap. Jadi, kesimpulannya, ketika kita memberikan pemberian barang secara cuma-cuma maupun untuk memegang sendiri, jangan lupa untuk juga menyetorkan yang namanya setoran PPN-nya. Dengan kode faktur 040 dengan nominal sebesar DPP, nilai lain yaitu nominal beli kita. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Bye!